wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmania dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen berjudul Gerhana karya Muhammad Ali. Ceritanya mengenai Sally yang menanam pepaya di pekarangan rumahnya. Suatu hari ia mendapati pohon pepaya kesayangannya itu tergeletak tak bernyawa. Ada seseorang yang menebang pohon tersebut. Karena rasa sayangnya pada pohon yang telah dianggap anak, Sally pun begitu marah dan berusaha mencari pelaku yang menebang pohon tersebut. Langkah pertamanya adalah dengan melapor pada Pak Lurah. Namun, Pak Lurah menganggap kasus tersebut terlalu ringan. Lalu Sally pergi ke kantor kecamatan. Di kantor camat melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada juru tulis muda. Tetapi mereka malah mengejek Sally secara halus, hingga Sally memutuskan untuk melapor pada Pak Polisi. Namun usahanya sia-sia karena bukan bantuan yang didapat, melainkan cemoh dan kemarahan Pak Polisi. Akhirnya Sally menyerah dan beranjak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, badan Sally pun roboh dan tak sadarkan diri. Maka beberapa dukun kampung pun didatangkan untuk mengobati Sally. Tetapi akhirnya Sally pun terbujur kaku dan meninggal. Dan ternyata orang yang menebang pohon tersebut adalah istri Sally sendiri. Hasil analisis dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen berjudul Gerhana karya Muhammad Ali yaitu: yang pertama, unsur intrinsik. Tema yaitu keadilan dalam hukum. Tema cerpen Gerhana mengisahkan tentang keteguhan prinsip dalam mencari keadilan atau tetap pada pendiriannya. Ia berjuang untuk mengungkapkan siapa yang telah menebang dan membacok pohon pepayanya. Yang kedua yaitu tokoh atau penokohan. Yang pertama, tokoh protagonis yaitu Sally, keras kepala, suka melebih-lebihkan, tetap pada pendiriannya, tidak mau kalah, dan juga tidak mudah putus asa. Yang kedua yaitu tetangga, memiliki watak peduli dan baik. Tokoh antagonis diantaranya yaitu: yang pertama Pak Lurah, memiliki watak tegas, bijaksana, tetapi mudah tersinggung karena ucapan Sally yang terlalu melebih-lebihkan. Yang kedua yaitu juru tulis, memiliki watak usil dan suka menyindir. Yang ketiga yaitu polisi desa, memiliki watak pemarah dan tegas. Yang tokoh yang ketiga itu tritagonis, istri Sally, tidak bertanggung jawab dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur yang terdapat dalam cerpen berjudul Gerhana adalah alur maju yang dijelaskan secara runtut. Yang keempat yaitu latar. Latar yang pertama yaitu latar tempat, pekarangan rumah Sally yang di dalamnya ada satu-satunya pohon pepaya yang telah roboh, kelurahan, kantor kecamatan, dan juga kantor polisi desa. Latar waktu yaitu pada pagi hari dan tengah malam. Yang ketiga yaitu latar suasana, mengharukan, mengejutkan, dan pilu atau sedih atas kejadian yang menimpa Sally. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Gerhana yaitu sudut pandang orang ketiga, karena di dalam cerpen penulis menggunakan nama orang sebagai tokoh utamanya dan penulis sedang menceritakan orang lain. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa hiperbola, karena penulis menggunakan kata-kata yang berlebih-lebihan hampir di setiap paragraf. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang bisa dipetik dari cerpen berjudul Gerhana ini yaitu: jangan selalu memaksakan kehendak diri sendiri dan juga jangan melebih-lebihkan suatu masalah yang kecil, agar suatu masalah tersebut akan mudah terselesaikan tanpa terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena akan menimbulkan kerugian pada diri kita dan orang lain. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang pengarang. Kemelaratan dan dosa, kata orang, hanya berjarak selangkah. Tetapi, lewat kumpulan cerpennya, Muhammad Ali menyangkal anggapan tersebut. Beliau adalah seorang penulis yang tidak bisa menyembunyikan simpatinya terhadap masyarakat dari kalangan bawah.
Penulis juga mantan Ketua Dewan Kesenian Surabaya pada tahun 1976 sampai 1978 mencurahkan rasa simpatinya tersebut dalam buku kumpulan cerpen yang berjudul Gerhana. Terdapat 21 buah cerpen dan dalam kumpulan cerpennya tersebut. Kumpulan cerpen tersebut mengisahkan kehidupan orang-orang kecil. Cerpen berjudul Gerhana memperlihatkan sosok penulisnya sebagai sastrawan yang terkenal memiliki kepekaan sosial dari ketajaman penanya, serta selera humor yang menjadi ciri khasnya, sehingga di dalam cerpen-cerpennya terdapat unsur jenaka dan dengan menggunakan bahasa daerah dalam cerpennya dengan maksud untuk memberikan arti yang lebih mendalam pada cerpennya tersebut. Bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti. Maka tak heran jika karya-karyanya laku di pasaran, yaitu latar belakang masyarakat. Cerpen Gerhana disajikan dengan latar sosial yang terjadi pada masyarakat di zaman sekarang, yaitu banyak lembaga-lembaga milik pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik itu kasus kecil ataupun kasus besar, mulai mengabaikan tugas utama mereka. Lembaga-lembaga milik pemerintah itu hanya melayani kasus besar saja, juga kasus yang datangnya dari warga yang dianggap dari kalangan status sosial tinggi. Sedangkan kasus kecil diabaikan, dianggap sepele, terlebih yang meminta bantuan itu hanya warga biasa atau dalam kata lain disebut rakyat jelata. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pertama, jangan terlalu membesar-besarkan sebuah masalah yang sebenarnya merupakan masalah yang kecil. Yang kedua yaitu, jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena akan menimbulkan kerugian pada diri kita dan orang lain. Yang ketiga, dalam cerpen ini juga terdapat pesan sindiran bahwa pada zaman sekarang ini banyak lembaga-lembaga milik pemerintahan yang mulai mengabaikan atau menganggap remeh kasus kecil, terlebih lagi yang meminta bantuan itu hanya warga biasa atau dalam kata lain disebut rakyat jelata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.